Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada takwa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sholawat dan salam kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Rasul yang syariatnya telah sempurna, Rasul yang mengajarkan perihal ibadah dengan sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada perjumpaan kali ini, akan kami sampaikan prinsip dasar agama Islam yang ketiga, yaitu karakteristik agama Islam. Karakteristik agama Islam. Di antara karakteristik yang mengokohkan kelebihan Islam dan membuat umat manusia sangat membutuhkan agama Islam adalah sebagai berikut. 1. Islam datang dari sisi Allah, dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat, kebaikan, bagi hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, yang artinya, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan dia maha halus, maha mengetahui. 2. Islam menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya, serta tujuan ia diciptakan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Allah juga berfirman dalam surat Toha ayat 55, yang artinya, darinya, tanah, itulah kami menciptakan kamu dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Allah juga berfirman dalam surat Ad-Z Zariyat ayat 56, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. 3. Islam adalah agama fitrah. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Islam memperhatikan akal dan mengajaknya berpikir, mencela kebodohan dan taklid buta. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190-191, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Islam meliputi akidah dan syariat, keyakinan dan pedoman hidup. Islam telah sempurna dalam akidah, ajaran syariatnya dan seluruh aspek kehidupan. 4. Islam adalah ilmu syari. Menuntut ilmu syari adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, dan ilmu mengangkat derajat orang-orang yang memiliki dan mengamalkannya ke derajat yang paling tinggi. Firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. 5. Allah dengan menjamin kebahagiaan, kemuliaan, dan kemenangan bagi orang yang berpegang teguh kepada Islam dan menerapkannya dalam kehidupan, baik bagi perorangan maupun masyarakat. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 55, yang artinya, dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antaramu dan mengerjakan amal-amal salih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka dan Dia benar-benar akan merubah keadaan mereka, setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. 6. Dalam agama Islam terdapat penyelesaian bagi segala problematika, karena syariat dan dasar-dasar ajarannya mencakup segala hukum bagi segala peristiwa yang tidak terbatas. 7. Syariat Islam adalah syariat yang paling bijak dalam mengatur semua bangsa, paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, memperhatikan kemaslahatan dan sangat memperhatikan hak-hak manusia. 8. Islam adalah agama yang fleksibel, cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa dan berbagai macam situasi. Artinya, berpegang kepada Islam akan memberikan maslahat, manfaat, bagi umat di setiap masa dan tempat, bukan berarti Islam tunduk, mengikuti kemauan manusia. Oleh karena itu, dunia tidak akan menjadi baik melainkan dengan agama Islam. Oleh karenanya, semakin modern zaman dan semakin majunya bangsa selalu muncul bukti baru yang menunjukkan keabsahan Islam dan ketinggian nilainya. 9. Islam adalah agama cinta, kebersamaan, persahabatan dan kasih sayang sesama kaum mukminin. Firman Allah dalam surat Al-Hujarat ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nabi Muhammad bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam sikap cinta mencintai, sayang menyayangi dan menaruh rasa simpati, seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam. Juga sabda beliau, orang-orang yang saling sayang menyayangi akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih, Maha Perkasa lagi Maha Tinggi, maka sayangilah orang yang ada di muka bumi, niscaya kalian disayangi oleh Allah yang ada di langit. 10. Islam adalah agama kesungguhan, keseriusan, dan amal. Nabi Muhammad bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah dalam menuntut sesuatu yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu, tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. 11. Islam adalah agama yang sangat jauh dari kontradiksi. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82, yang artinya, maka apakah mereka tidak menghayati, mendalami Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pastilah mereka menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. 12. Islam itu sangat jelas dan sangat mudah, tidak sulit, dan Islam mudah difahami oleh setiap orang. 13. Islam mengajak kepada akhlak mulia dan amal salih. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199, yang artinya,
jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Allah juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 34, yang artinya, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. 14. Islam memelihara kesehatan. Banyak sekali dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang pemeliharaan kesehatan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Para ulama mengatakan, sederhana dalam makan dan minum merupakan faktor utama terpeliharanya kesehatan. Di antara isyarat pemeliharaan kesehatan, Islam mengharamkan makanan yang berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Allah berfirman tentang khamr, minuman keras, dalam surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan. Khamr diharamkan karena di antara bahayanya adalah merusak akal, melemahkan jantung, merusak hati dan berbagai penyakit lainnya. Allah berfirman tentang madu yang berkhasiat menyembuhkan penyakit. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 69, yang artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan lalu tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. 15. Islam seiring dengan penemuan ilmiah. Oleh karena itu tidak mungkin penemuan ilmiah yang benar bertentangan dengan nas-nas syariat Islam yang jelas. Demikianlah karakteristik Islam yang mengokohkan agama ini serta menunjukkan kemuliaannya. Demikian kami sampaikan, akhirul kalam wa akhirul dakwana walhamdulillahi rabbil alamin.